Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfred Sultar Pawijaya Tulungbunua dengan NIM 64212438 dan rekan saya. Saya Bagas Hadi Prasetyo dengan NIM 64212294. Oke, kami berdua kelas 64 6D 25 dan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan uh, tugas proyek mata kuliah metode kuantitatif ya. Studi kasus ini membahas tentang pengaruh media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa di kelas 64, 6C 25 dan 64, 6D 25 Universitas Bina Informatika Cengkareng. Nah, studi kasus ini menggunakan metode penelitian kuantitatif ya, kuantitatif statistik. Nah, pada metode penelitian ini kami akan menggunakan uh, lima lima jawaban ya yang yang pertama yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang masing-masing membuat ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk angket yang sudah kami sebar, kami sudah membuat beberapa pernyataan yang terkait dengan variabel X dan variabel Y. Yang dimana masing-masing variabel ada 5 pernyataan yang akan dijawab oleh masing-masing responden yang akan dihitung dengan SPSS nantinya. Nah, untuk selanjutnya untuk penghitungan mengenai uh, uji validitas dan realitas, saya akan menyerahkan ini ke teman saya Bagas Hadi Prasetyo. Saya Bagas di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data atau memindahkan data dari Excel ke software SPSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari mana data-data ini saya dapat atau kami dapat. Sebelumnya kami sudah menyebar kuesioner atau angket beberapa hari yang lalu kepada teman-teman sekelas kami, dan teman-teman kami sudah mengisi dengan bobot jawaban yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Alfred, dan di sini sudah mendapatkan hasil, yaitu untuk responden dengan sudah mendapatkan hasil sebanyak 30 responden. Nah, untuk responden yang pertama atau orang yang pertama ini, untuk pertanyaan nomor satu atau X1, dia menjawab 4 yang artinya setuju. Nah, untuk yang X2 atau pertanyaan 2, dia menjawab 4 yang artinya setuju juga. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, dia menjawab 5, yaitu sangat setuju. Nah, untuk yang pertanyaan pernyataan keempat atau X4, dia menjawab 1, yaitu sangat tidak setuju. Nah, untuk yang pernyataan kelima, dia menjawab uh, nomor jawaban 5, yaitu sangat setuju. Nah, untuk sebelum kita pindahkan data ini ke SPSS atau kita olah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan validitas dan reliabilitas dari variabel X. Nah, sebelum kita pindahkan, kita jumlahkan total dari variabel X semua ini dari responden 1 sampai 30. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Nah, untuk menjumlahkannya kita pindah sorot ke kolom J, yaitu total. Nah, untuk baris kedua di sini kita ketikkan rumus sama dengan sum buka kurung. Nah, setelah kalian ketikkan ini, kita blok dari X1 sampai X5, itu pernyataan 1 sampai X5 datanya. Nah, kita blok. Nah, setelah itu kita tutup kurung.
Nah, dan didapatkan hasil total senilai 19. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini terlalu banyak 30 ya. Terlalu banyak 30, kalau misalnya dihitung satu-satu kan kelamaan ya. Jadi untuk mempercepatnya, kita sorot ke kolom J yang tadi sudah kita totalkan. Nah, untuk di bagian sudut pojok kanan bawah itu ada eh, kayak seperti titik kecil. Kita klik di sini, lalu klik dan tahan. Kita tarik ke bawah sampai eh, responden ke 30. Nah, setelah itu kita lepas. Nanti, nah, nanti otomatis terjumlahkan ya. Nah, untuk selanjutnya, ini akan saya pindahkan data yang sudah saya dapat dan sudah saya jumlahkan, yaitu variabel X ke SPSS. Nah, untuk memindahkannya, blok dari kolom X1 respondennya, yang data responden yang sudah didapat, lalu tarik ke total ke kolom J, ke pojok kanan bawah, total variabel X ya, jangan digabung antara X atau Y. Nah, setelah itu kita bebas mau menggunakan klik kanan terus lalu copy, atau menggunakan keyboard Ctrl Alt plus C, bebas. Di sini saya akan menggunakan klik kanan lalu copy. Nah, setelah itu pindah ke, kita buka SPSS-nya. Oh, sorry, di sini saya akan mengulang. Oke, di sini masih kosong. Nah, untuk mengkopinya bebas, boleh klik kanan paste. Sebentar, ini belum ke copy. Klik kanan copy, kita pindahkan ke sini. Bebas mau klik kanan paste atau menggunakan keyboard Ctrl plus V. Nah, setelah datanya udah terpindah ke SPSS, sebelumnya di nama-nama kolom ini kan masih uh, dari format SPSS-nya masih default gitu. Ini kita ubah dulu, kita klik di sini di variable view. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengubah namanya, kita untuk mengubah semua otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu. Kita klik dulu nama yang pertama ini var001, lalu kita Ctrl plus F, atau bisa juga dibuka dari edit di sini. Lalu dari tab edit kita klik find. Sama sama saja caranya. Cuma dengan keyboard bisa lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengganti nama ini secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu sesuatu, kita ketikkan di sini. var000-nya ada 4 ya. Kenapa satunya nggak ikut? Nanti dia otomatis nih. Jadi yang diganti angka apa depannya saja. Nah, kita ganti jadi X. Oke. Uh, Setelah itu kita klik replace all. Jadi nanti otomatis terganti semua. Nah, setelah itu kita close. Nah, karena tadi kan di data sebelumnya itu yang X6 itu, tabel X6 itu total ya. Jadi ini kita ubah di sini secara manual ya. Kita ubah jadi total. Nah, setelah sudah jelas seperti ini datanya, setelah itu saya akan melakukan pengujian
uji validitas dan reliabilitas dengan variabel X. Nah, pertama-tama untuk selanjutnya setelah data ini sudah dipindahkan dan sudah rapi seperti ini, kita klik bagian Analyze. Ini untuk saya uji validitas dulu ya pertama ya. Ini saya klik, kita klik Analyze, kemudian kita cari yang correlate. Nah, setelah itu kita klik yang bagian Different, yang pertama ini. Nah, untuk yang selanjutnya untuk memindahkan ke sisi kanan supaya tidak satu-satu kita blok semua. Kalau sepertinya tidak bisa diblok, kita bisa menggunakan keyboard Ctrl plus A. Saja kita klik yang bagian tengah ini untuk memindahkan. Setelah datanya berpindah ke kanan, yaitu artinya sudah masuk ke mesin hitung SPSS ya. Jadi nanti SPSS menghitung secara otomatis gitu untuk datanya. Nah, setelah itu kita klik OK. Bentar. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya untuk uji validitas dari variabel X ya. Untuk yang pertama yang X1 kita dapat di sini dengan total 0,771, X2 dengan total 0,694, X3 dengan total 0,424, X5 dengan total 0,779. Bisa dikatakan dari X1 sampai X5 ini semuanya valid dikarenakan R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu lebih besar dari angka 0,3610. Jadi bisa dikatakan uji validitas variabel X yang sudah saya uji ini, data yang sudah saya uji bisa dikatakan valid semua dari X1 sampai X5. Nah, jadi setelah itu kita close saja. Tidak apa-apa, tidak usah di-save. Kita klik no. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengujian reliabilitas dengan variabel X. Nah, caranya seperti tadi menggunakan data yang tadi ya, menggunakan data X yang tadi. Nah, karena saya akan melakukan pengujian X. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan pengujian reliabilitas, yang pertama caranya itu kita klik tab Analyze ini, lalu kita cari yang namanya scale. Setelah itu kita klik reliability analysis. Nah, untuk selanjutnya seperti tadi ya, kita blok semua dengan Ctrl E. Tapi untuk uji pengujian reliabilitas ini total tidak termasuk. Jadi kita menggunakan X1 sampai X5 saja. Nah, untuk memindahkannya sama seperti tadi, untuk memindahkan kita klik yang bagian tengah ini. Setelah itu kita klik OK. Dan didapat dari data variabel X, di sini kita dapat responden 30 dengan data yaitu 100%. Nah, untuk reliability statistiknya yaitu uji reliabilitasnya nilainya di sini kita dapat Crown Batch alpha dengan nilai 0,656. Di sini dikatakan reliable karena nilai hasil yang sudah saya dapat di sini lebih besar dari Crown Batch alpha
yaitu 0,632. Jadi bisa dikatakan reliable. Oke, untuk selanjutnya kita close. Oke, setelah sebelumnya kalau misalnya itu bisa di-save dulu hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya teman saya Alfred akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas dari variabel Y. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk uji validitas Y, sama seperti yang dilakukan oleh teman saya Adi tadi, bagaimana kita akan melakukan hal yang sama untuk menguji validitas Y. Nah, di sini di variabel Y ada Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Nah, yang masing-masing variabel ini terdapat angka-angka yang dimana angka-angka ini merupakan hasil dari jawaban-jawaban dari eh, kuesioner yang telah kami sebar dan dijawab oleh responden kami. Nah, selanjutnya eh, untuk melakukan uji validitas Y-nya, kita akan menjumlahkan angka-angka ini mulai dari responden yang pertama, dari dari kolom Y1 sampai kolom Y5 dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung dan kemudian kita blok dari Y1 sampai Y5 tutup kurung lalu enter. Nah, ini kan yang 20 ini merupakan hasil atau total dari uh, responden yang pertama dari variabel Y sampai variabel Y1 sampai variabel Y5. Nah, begitu seterusnya dari responden kedua sampai terakhir. Nah, untuk mempercepat, kita akan melakukan yang namanya blok ya. Kita blok dari 20, angka 20, kita tarik titik hijau yang sedikit tebal ke bawah sampai responden yang terakhir. Kita drag ke bawah. Nah, dan muncullah total otomatis masing-masing dari responden. Nah, ini adalah total dari hasil variabel Y ya, yang masing-masing responden. Nah, setelah kita mendapatkan totalnya, kita pindahkanlah angka-angka ini ke SPSS. Nah, di mana kita akan blok dari uh, Y1 kolom Y1 sampai ke kolom total dan responden bagian terakhir. Ya, udah kemudian kita copy yang dengan klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian klik kanan, oh belum ke copy ya, kita ulang lagi, klik kanan, copy, kemudian kita buka SPSS, klik kanan, baru paste. Nah, hasil dari yang tadi semua sudah pindah ke SPSS. Nah, var ini akan kita rubah menjadi variabel-variabel. Misalnya dari yang tadi itu kita ubah menjadi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6 ini adalah total. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, cara mengubahnya yaitu dengan memilih atau mengklik variable view. Variable view. Nah, di sini ada kan var 0001 sampai var 006. Nah, kita bloklah semua, kita rubah.
Ya, kita rubah menjadi Y1 dengan cara var ini dengan menggunakan shortcut aja atau keyboard yang CTRL plus F. Nah, ini adalah var. Var ini kita ganti. Kita klik replace. Nah, find ini kita masukkan yaitu var 000. Nah, di sini ada 40 ya. Yang satunya nggak usah ditambahin. Nah, langsung ke replace with, yaitu menjadi Y. Y, oke. Dan klik replace all. Dan otomatis berubah. Nah, untuk yang Y6 ini kita akan merubah menjadi total ya. Karena ini uh, Y-nya hanya sampai Y5. Oke, setelah kita rubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, ini hasil dari perubahan yang kita lakukan dari var menjadi Y tadi. Nah, setelah kita rubah, kemudian kita melakukan uji validitas ya, dengan menggunakan atau mengklik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, ya, diklik. Nah, kita akan memindahkan semua Y1 ini dan sampai total ini ke sebelah kanan ya. Ya, dengan cara kita melakukan klik di sini atau blok dulu lah dengan kontrol dengan menekan CTRL plus A. Nah, kemudian dipindahkan dengan mengklik tanda panah yang di sini. Nah, setelah semua berpindah ke sebelah kanan, kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan perhitungan melalui uji validitas tadi, ya kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yang dimana ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, yang masing-masing nilai totalnya itu ada 0,572, Y2 bernilai 0,653, Y3 0,787, Y4 0,732, Y5 0,836, 0,835, yang dimana ini bisa dikatakan valid ya. Kenapa? Karena R tabelnya atau R hitungnya lebih besar dari R tabel, yang dimana R tabel ini mempunyai nilai 0,3610. Nah, setelah kita melakukan uji validitas di variabel Y, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabel Y. Oke, no. Oke, setelah kita melakukan uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas, yang dimana kita akan menggunakan data yang sama ya. Kita akan menggunakan data yang sama dan hanya tekniknya aja yang berbeda, yaitu dengan mengklik analyze, kemudian scale, dan kemudian reliability analyze. Nah, sama seperti tadi nih, kita akan memindahkan Y1 sampai Y5 ya, dengan kita pindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik atau menekan CTRL plus A, kecuali total ya, kecuali total. Jadi Y1 sampai Y5 doang. Kita pindahkan ke sebelah kanan dengan menekan tombol panah. Kemudian kita klik OK. Nah, maka hasil hasil reliabilitasnya diperoleh dari sini, yang dimana crown batch alfanya yaitu 0,762. Nah, dengan hasil ini bisa dikatakan variabel Y merupakan reliable ya. Kenapa ya? Uh, karena karena Cronspell
Crohn's alfanya lebih besar dari 0,632. Nah, ini bisa dikatakan reliable. Jadi kesimpulannya valid, variabel Y valid dan reliable. Nah, setelah itu kita balik lagi. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus ini yang sudah kita lakukan dari proses pengumpulan data dari kuesioner hingga pemindahan data ke SPSS dan kemudian melakukan pengolahannya dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita mendapatkan kesimpulan seperti ini. Nah, dari hasil pengujian SPSS versi 2.6 didapatkan hasil uji validitas dari variabel X dan variabel Y, yaitu nilai R hitung lebih besar dari 0,6310. Maka hal ini dikatakan valid. Jadi variabel X dan variabel Y ini valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya bisa dikatakan reliable ya, karena Crohn's alpha variabel X dan variabel Y lebih besar dari 0,632. Jadi kedua variabel ini dikatakan valid dan reliable. Nah, untuk saran dari studi kasus ini, penggunaan media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Terlalu seringnya interaksi dengan media sosial dapat mengganggu fokus dan perhatian selama belajar, mengakibatkan penurunan produktivitas dan pemahaman materi. Oleh karena itu, penting untuk mahasiswa memahami pentingnya mengatur waktu dan penggunaan media sosial dengan bijak, serta mengadopsi kebiasaan untuk menetapkan batasan jelas antara waktu belajar dan waktu bersosialisasi online, agar mereka dapat memaksimalkan efektivitas belajar dan prestasi akademik mereka. Nah, mungkin untuk sekian saja yang bisa kami jelaskan dalam proses studi kasus tugas proyek mata kuliah metode kuantitatif ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.